Haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah kiranya pujian dan sembah kami sungguh benar boleh memberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan dari tempat ini di dalam roh dan kebenaran sungguh menghadirkan kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Bapa di surga, di tengah kehadiran-Mu yang sudah boleh kami rasakan, kembali kami rindu agar kiranya Tuhan boleh berbicara atas setiap kami. Oleh sebab itu kembali berfirman atas kami. Dan biarlah kiranya sepanjang pemberitaan firman-Mu disampaikan, kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang mengantarkannya bagi kami semua, sehingga kami kembali hanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tetebungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhanlah yang senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhanlah yang memagari setiap kami, sehingga Engkau sendirilah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain yang boleh bermanifestasi di tempat ini, karena kami menghardiknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah atas kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, salam. Apa kabar? Puji Tuhan. Akhirnya bisa datang lagi ke gereja saudara. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari terambil dari Mazmur pasal 12 ayat 7 dan ayat 8. Mazmur pasal 12 ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan. Iya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Haleluya. Amin. Pemazmur berkata bahwa hanya janji Tuhanlah janji yang bisa dipercayai. Amin. Karena Dia Tuhan menciptakan segalanya hanya dengan perkataannya, yaitu Dia berfirman. Maka setiap apa yang Dia firmankan, maka itu pasti akan terjadi. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu pemazmur sangat amat meyakini atas setiap janji Tuhan. Bahkan dia memberikan satu perumpamaan. Janjinya itu seperti perak yang murni, tanpa campuran. Dan di tengah kemurniannya itu masih perlu dipeleburkan di dalam api peleburan. Bahkan bukan cuma sampai 1, 2, 3 kali, tetapi sampai 7 kali. Artinya tiada yang dusta dari setiap janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang benar. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu Dia minta agar kita hidup di dalam janjinya. Dia minta agar kita menghidupkan janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bahkan bilangan berkata, Dia adalah Tuhan, Dia bukan manusia. Dan jika Tuhan yang berbicara, maka Dia pasti akan mengerjakannya. Berbeda dengan janji manusia. Haleluya. Bilang sama sebelahnya, jangan kebanyakan janji ya. Amin. Kalau manusia jangan banyak janji. Manusia tuh hanya ada satu, ya atau tidak. Amin. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan janji. Amin. Kenapa? Karena manusia pada waktu berjanji, Alkitab berkata lidah tak bertulah. Tetapi lidah Tuhan seperti pedang bermata dua. Ya, jika manusia berjanji mungkin dia akan menggenapi janji pada waktunya. Tetapi di tengah waktu itu
di mana dia mempunyai kebutuhan yang sangat amat mendesak atas keperluannya, maka dengan mudah, dengan berat hati, maka dia pasti akan membatalkan janji itu dan dia akan mengutamakan kepentingannya terlebih dahulu. Amin. Bilang mas sebelahnya amin banget tuh sih. Amin. Saudara yang saya kasih dan dikasih. Kenapa? Karena jika manusia berjanji, janjinya senantiasa ditentukan dengan kondisi, situasi dan keadaan. Jika dia sanggup, dia akan menggenapinya. Tetapi jika dia tidak sanggup, maka dia tidak akan menggenapinya. Jika kebutuhannya tidak memerlukannya, maka dia akan memberikannya. Tetapi jika dia mempunyai kebutuhannya, maka dia pasti tidak akan memberikannya. Berbeda dengan Tuhan. Wow. Jika dia berjanji, dengar baik. Lebih baik, bahkan dia sudah buktikan, dia lebih baik mati daripada dia tidak menggenapi janjinya. Haleluya. Amin. Kalau manusia enggak. Kita janji terus kita nggak genapin, terus orang yang buat janji, orang yang kita janji dibilang, ayo dong kalau kamu janji, kalau nggak tepatin mati dong. Manusia bilang mendingan kamu aja yang mati. Haleluya. Amin. Tapi saudara, tapi Tuhan tidak seperti itu. Haleluya. Amin. Dia lebih rela mati daripada dia tidak menggenapi janjinya. Dan itu dia sudah buktikan. Dengan cara bagaimana? Yesus mati di atas kayu salib. Kematiannya semata-mata hanya untuk menggenapi setiap janjinya bagi hidup saudara. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu mari kita menggali dong setiap janji Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu firman-Nya. Seringkali kita berkata, Tuhan genapilah janjimu. Tuhan bilang yang mana? Haleluya. Amin. Janji yang mana? Ya pokoknya janji, ntar takutnya salah ngasih. Kalau salah ngasih tidak sesuai dengan kebutuhanmu, maka engkau berkata ini bukan dari Tuhan. Nah sekarang jika engkau ingin Tuhan menggenapi janji, engkau harus masuk di dalam satu persekutuan dong. Yang erat, melekat, nempel dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga engkau tahu apa yang kau akan minta. Dan yang lebih luar biasa lagi, Tuhan gak salah memberikannya kepada setiap kita. Haleluya. Amin. Apa sih di dalam hidup ini yang kita rindukan dari Tuhan? Apa sih yang kita ingin agar Tuhan genapi di dalam kehidupan kita yang sementara ini? Apa permintaan saudara terhadap Tuhan supaya Tuhan genapi janjinya? Apa? Apa yang saudara minta dari Tuhan? Intan emas perak berlian, bilang mas sebelahnya, lu norak banget sih minta yang begituan melulu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Mintanya selalu intan emas perak berlian. Malaikat bilang gak capek kali itu permintaan. Haleluya. Yang diminta itu aja. Coba saya ajarin mintanya apa. Kita lihat. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 16. Tuh, baca sendiri deh permintaan saudara yang seringkali diabaikan. Apa tuh? Dengan apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Inilah yang seringkali menjadi permintaan mendasar bagi setiap umat manusia, yaitu diberikan panjang umur. Haleluya. Ada yang mau pendek umur di sini? Gak ada. Amin. Semua kita minta panjang umur. Dan jika kita minta panjang umur agar umur kita genap sesuai dengan kehendak, rancangan dan rencana Tuhan, maka inilah yang harus kita minta. Tuhan berikanlah kepada kami umur yang panjang. Dan di dalam umur kami yang panjang agar senantiasa kehendak, rancangan dan rencanamu sajalah yang digenapi di sepanjang musim kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ini yang harus diminta.
Dan untuk kita bisa memperoleh umur yang panjang agar seluruh kehendak rencananya digenapi di dalam hidup kita. Ayat 14 ini harus menjadi satu pengakuan Tuhan buat kita. Coba lihat ayat 14-nya. Sungguh, apa katanya? Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Wow, haleluya. Ini pujian tadi. Aku ingin lebih lagi Tuhan. Aku ingin lebih dari apa yang aku nyanyikan. Aku ingin lebih dari apa yang nafas yang aku hirup. Aku ingin lebih dari setiap perkataan yang aku katakan, bahkan setiap perkataan yang aku dengar. Haleluya. Amin. Yang ku ingin tiada lagi lain. Bukan emas, intan, perak, berlian, kapal, pesiar, jet pribadi, rumah sekian ember. Halo. Itu mah kecil. Aduh. Itu terlalu sangat amat sederhana buat Tuhan. Minta dong yang spektakuler. Haleluya. Amin. Kenapa saya katakan intan, emas, perak, berlian kecil? Sebelum saudara ada itu udah ada. Haleluya. Amin. Sebelum saudara hadir itu sudah diciptakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Itu merupakan fasilitas sarana prasarana untuk menopang menunjang hidup saudara di dalam dunia. Nah, apa yang telah Tuhan sediakan gak usah diminta. Nanti itu pasti akan menyertai. Tetapi yang kita minta agar itu menyertai kita adalah satu, melekat, erat, nempel dengan Tuhan. Di mana hatimu berada, maka disitulah hartamu berada. Amin. Jika kita jadikan Tuhan sumber segala harta kita, maka hati kita pasti akan melekat kepada Dia. Amin. Dan kalau kita melekat kepada Dia, bukan kita yang mengakuinya, bukan orang yang mengakuinya, harus Tuhanlah yang mengakui bahwa engkau sesungguhnya melekat terhadap Dia. Haleluya. Amin. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, dia sanggup mampu melindungi, memelihara, menjaganya, saudara. Kita disebut sebagai biji matanya. Kita disebut sebagai perpanjangan lidahnya. Kita disebut sebagai matanya, kita disebut sebagai perpanjangan tangannya, kita disebut sebagai perpanjangan kakinya. Wow, haleluya, amin. Berarti kita mewakilkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan inilah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Agar senantiasa hati kita melekat kepada Dia. Saudara, hal ini tidak akan pernah mungkin bisa tanpa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Manusia sempat terpisah kok karena dosa. Dan keterpisahan itu adalah keterpisahan yang kekal. Yang tidak akan pernah mungkin bisa kembali lagi. Keterpisahan yang kekal itulah yang disebut sebagai maut. Maut itu artinya berpisah dengan Tuhan secara kekal. Yang tidak akan pernah mungkin ketemu lagi. Itu namanya maut, saudara. Maut itu bukan mati. Mati ntar semua juga kita mati. Mati belum tentu menghasilkan maut. Tapi mati dalam keadaan berdosa, engkau akan binasa. Maut, dosa itulah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Gak ketemu lagi. Seremnya, haleluya. Kita gak ketemu pacar aja rasanya deg-degan, haleluya. Amin. Kita gak ketemu anak-anak hilang sedikit aja rasanya wah, paniknya minta ampun. Tapi ini bisa bayangkan jika kita gak akan ketemu lagi dengan Tuhan. Wow, ngeri saudara. Dan untuk itulah Yesus datang. Dia mau mati. Untuk menggenapi janjinya bahwa Allah tidak menginginkan keterpisahan atas umatnya. Tuhan tuh membenci perceraian loh. Amin. Tuhan tuh membenci perpisahan. Bagi yang belum bercerai, jangan pernah coba mikir cerai ya. Enggak amin. Halo? Enggak amin. Waduh, kalau yang begitu aja mikirnya lama, saudara. Haleluya. Ya, kalau intan, emas, perak, berlian jatuh, bluk, amin, cepet banget tuh mikirnya. Haleluya.
Ya, bagi yang belum bercerai jangan pernah berpikir cerai. Bagi yang bercerai jawab sendirilah. Haleluya. Saya nggak ngomong soal itu. Karena Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak menginginkan keterpisahan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Kalau yang bercerai gimana Pak? Terima aja anugerah dan kasih karunia lah. Haleluya. Amin. Tapi lihat jangan pernah lagi mengulanginya. Kalau udah gak mungkin bisa kembali lagi bagaimana Pak? Ya sudah, bagaimana dong ya? Saya gak punya jawaban untuk itu. Saya punya ada jawaban bagi yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu mimpi bercerai bangun, tengking, darah Yesus. Amin. Jangan mimpi bercerai dibangunin, kenapa lu bangunin gue? Darah Yesus. Jangan. Haleluya. Amin. Dan lihat, coba lihat. Keterpisahan itu membuat hati Tuhan mengalami kesedihan, pilu yang begitu mendalam. Sehingga Yesus mati. Tujuannya tidak lagi lain. Agar mengembalikan kita. Agar mengembalikan hati kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Seberapa besar harganya yang harus dibayar oleh Tuhan. Kita hanya tinggal menyetujui, mengiyakan saja. Karena pada waktu hati kita melekat kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya umur panjang menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan selebihnya di dalam waktu yang panjang sesuai dengan umur kita. Usia manusia berapa? 70 sampai 80 tahun. Jika kuat sampai umur Musa. Berapa umurnya? 120 tahun. Siapa yang mau sampai 120 tahun? Puji Tuhan, Pak Yufo mau. Saya juga mau. Betul? Saya juga mau. Kenapa? Karena di sepanjang umur kita, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya di dalamnya ada pekerjaan kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui kita. Amin. Jangan pernah minta umur panjang untuk tiong-tiong habis. Haleluya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kita minta umur panjang tujuannya apa? Agar seluruh rancangan rencana Tuhan digenapi di sepanjang musim hidup kita. Amin. Saya nggak akan pernah mau jika Tuhan kasih umur sampai 120 tahun. Tetapi tidak ada pekerjaan Musa di dalamnya. Nggak mau. 120 tahun nggak ada kuasa Tuhan. 90 tahun jalan udah gemeter saudara. Nanya. Gitu. Saya panggilan pengkhotbah. Aduh. Bisa maksudnya Mazmur. Cuman udah 90. Makin bukan kitab Mansur. Halo? Jemaat bilang apa pastor? Mansur. Apa pastor? Mansur. Masih nanya apa pastor? Pastornya marah lagi. Budak lo ya. Saudara. Sehingga istri perlu bantu. Dia bilang bukan jemaat yang budak lu yang ngomongnya salah. Katanya gitu. Emang saya bilang apa? Mansur. Oh coba lihat tuh. Kalau umur panjang gak ada pekerjaan Tuhan. Capek. Amin. Tapi di dalam umur yang panjang dia mau agar kita mengerjakan pekerjaan dia. Kita mewakili dia di dalam dunia. Agar dunia bisa mengenal, menyembah kepada Tuhan yang benar. Siapa dia? Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Coba kita lihat Yesaya 61. Ayat 6. Yesaya 61. Nih, dalam umur yang panjang apa katanya? Tetapi apa katanya? Kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Wow, terus kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Wow, haleluya. Amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan hidupnya. Wow, luar biasa. Amin.
Dan di sepanjang musim hidupnya, engkau disebut sebagai imam-imamnya Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Disebut sebagai pelayan Allah kita. Luar biasa. Apa imam-imamnya Tuhan? Imamnya Tuhan adalah pribadi yang mempunyai koneksi secara langsung kepada Tuhan. Mempunyai akses secara langsung kepada Tuhan. Imam Tuhan bisa memperkatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Imam Tuhan bisa mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Amin. Dan selebihnya lagi dia melayani raja di atas segala raja. Dia tidak punya kegentaran dan ketakutan terhadap manusia. Hanya kepada Tuhan saja dia mempunyai kegentaran yang kudus dan suci. Amin. Dia tidak akan pernah berkompromi dengan dunia. Dia tidak akan lagi terserap dan mengikuti akan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi lihat, dengan kuasa Tuhan justru dia akan menyedot, menarik setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Imam Tuhan bukan cuma sekedar jabatan. Perlu sekolah teologi supaya kamu punya ilmu. Tetapi hanya sekedar ilmu tidak akan cukup engkau menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan harus Tuhan yang pilih. Tuhan yang tentukan. Sesungguhnya setiap kita adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Yang dipilih dan ditentukan untuk menjadi hamba-hambanya. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Amin. Imam Tuhan tiada lagi lain sebagai pelayan Allah kita. Kita melayani Tuhan artinya kita melayani kebenarannya. Kita harus takluk. Kita harus tunduk. Harus sia. Tidak pernah kompromi atas kebenaran firman-Nya. Haleluya. Amin. Karena sebagai hamba dan pelayan Tuhan, kita bukan cuma sekedar memiliki ilmu mengetahui tentang Tuhan, tetapi kita harus tunduk mengiyakan setiap firman Tuhan. Dan itu menjadi kedaulatan yang penuh di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengkompromikan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Banyak yang bukan sebutan pendeta, tetapi mereka sesungguhnya adalah pelayan Allah kita. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan dan hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Di pasar saudara dagang. Nah, tidak ada tipu sana tipu sini. Hidupmu senantiasa di dalam kebenaran. Anda disebut sebagai pelayan Allah kita. Sehingga orang berkata, kita datang aja ke toko tunci itu. Kenapa? Itu unci ini heran banget deh. Kalau ngomong sama dia tuh rasanya sejuk, adem aja. Kenapa? Nggak ada bohongnya tunci. Coba lihat, luar biasa. Amin. Bagaimana bisa untung Pak kalau kita nggak bohong? Iya, kan bisa untung tanpa berbohong. Kalau dagangan harga gopek, Anda jual 700, nggak bohong kan, nyari keuntungan. Yang bohong terus orang nawar. Berapa ini 700? Kamu orang tawar 600 ya. Terus kamu bilang, segitu Pak belum untung. Itu bohong namanya. Amin. Amin. Kan bisa ngomong harga 500 jual 700. Orang tawar 600. Kamu bisa ngomong untungnya belum cukup. Kan selesai. Haleluya. Amin. Amin. Atau nggak usah bilang, diam aja, enggak, pokoknya 700, enggak kurang, enggak lebih, gitu dong. Kayak orang Israel dong kalau dagang. Tuh, orang Israel ke Israel kalau dagang jangan nawar di tempat dia. Tapi di tempat dagang-dagang Palestina tawar di situ, tawar sampai sekurang-kurangnya tawar, entar dikasih tuh. Beda beli sofar di toko Israel sama beli sofar di mana itu ya? Di Golgota yang di Yerusalem itu yang di pinggir-pinggir jalan tuh beda tuh. Sofar di situ dia kasih harga 600 US. Tawar ampe cepet dikasih tuh. Tapi di toko Israel begitu kita tanya, sofar berapa? Berapa? 1.200. Sofar 1.200. You know what the meaning sofar? Tahu nggak sofar? Tahu kan? Jemaat tahu nggak sofar? Bergaul dong ngomong. Sofar tanduk itu loh yang ditiup itu. Ya. Coba ke toko Israel beli. 1.200, 1.400. Kita tawar, dia bilang silakan pergi. Gitu sombong banget loh. Darah Yesus. Kenapa dia nggak berani bohong? Kita tawar. Kita bilang boleh tawar sedikit gak? Apa? Tawar. Dia bilang silakan cari toko lain. Lu mau? Enggak gitu tuh. Cuman heran tuh toko nggak tutup sampai sekarang tuh. Haleluya. Haleluya. Amin.
Amin, amin. Tapi ke toko Palestina, widih, murah sih 600, cuman kita tawar sampai 100 dikasih tuh. Pas kita main di rumah prepet, nggak taunya jatuh tuh sofa keinjak, pecah krekek. Ternyata plastik bukan tanduk, coba lihat tuh. Halo, jangan berbohong. Lebih baik nggak usah ngomong, kalau mau Cik, enggak Cik, ya kan? Orang bilang sombong banget, kita bilang sama Tuhan, saya nggak sombong Tuhan, kan saya nggak mau bohong, Tuhan bela dong, pasti dia balik lagi tuh. Amin. Dia tahu barang kamu berkualitas, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Amin. Pelayan Tuhan tuh bukan cuma sekedar orang-orang yang tampil di tempat ini. Orang-orang yang tampil di tempat ini bukan cuma sekedar ilmu yang diajar, yang dipelajari. Orang-orang yang tampil di tempat ini karena Tuhan sendiri yang telah merubah hatinya. Haleluya. Amin. Sehingga di dalam hatinya hanya penuh dengan kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Wah. Amin. Dan sebagai pelayan Allah kita lihat, Tuhan katakan, engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Jadi jangan pernah takut. Jadikan Tuhan di depan kita. Jangan harta di depan kita. Halo, amin. Lihat harta, lihat Tuhan. Jangan lihat Tuhan, lihat harta. Paham? Paham? Lihat harta, lihat Tuhan. Jangan lihat Tuhan, lihat harta. Artinya jangan cari Tuhan hanya untuk harta. Tapi lihat harta. Pada waktu engkau lihat menerima harta, engkau bisa melihat Tuhan di dalamnya. Haleluya. Amin. Tuhan memerintahkan berkat bangsa-bangsa dalam hidup saudara. Wow. Cuman harus hati-hati. Gereja meminta agar pemimpin bangsa, pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang hidup di dalam kebenaran. Kita jangan cuman pandai meminta, tetapi kita harus ada di dalam yang kita minta. Haleluya. Amin. Kita nggak benar minta pemimpin benar. Malaikat bilang mimpi lu ya, katanya gitu. Haleluya. Amin. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa dan manfaatnya. Kita nggak mau lagi bangsa ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang korup. Amin. Dan sebaliknya juga kita sebagai gereja dengan jawabannya tidak boleh hidup korup. Satu kali harta bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Wah. Ada satu orang wanita, ibu-ibu jemaat Tuhan, takut Tuhan, counseling dengan saya. Dia lihat ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Dan dia bilang begini, Pastor Jeki, suami saya baru pensiun. Dan hasil uang pensiunnya diberikan kepada saya. Cialah, itu suami keren banget. Haleluya. Amin suami-suami. Terus saya bilang apa? Puji Tuhan dong ya. Bu, berarti ada simpanan untuk dibuat usaha menjelang hari pensiunnya Bapak. Gunakan hati-hati. Berdoa kepada Tuhan, minta apa yang Tuhan mau bikin usaha supaya bisa dia juga bekerja dan bisa menikmati hasil pensiunnya. Iya Pak, kami sudah berdoa, sudah dapat oke ini. Cuman sekarang Pak, persembahan persepuluhannya itu loh Pak. Oh iya kenapa? Persembahan persepuluhannya akan saya berikannya ke Bapak. Aduh. Kan Bapak punya pelayanan. Memerlukan dana dan biaya. Ini loh Pak, persepuluhannya saya berikan kepada Bapak. Waduh. Dalam hati nih, terima jangan ya. Terima jangan ya. Saya tanya dia jemaat, terima gak ya? Dia tanya aja gak nyaut, sombong banget. Terima apa enggak ya? Ya lu goyang kapal, ada yang enggak terima, ada yang enggak terima, ayo. Terima apa enggak? Ya.
Ini yang gak nyaut mau kemana gak ngerti ya. Nah, puji Tuhan saya ajarin, haleluya, amin. Supaya saudara gak salah. Pada waktu dia bilang persepuluhan saya berikan kepada Pak Jeki, ya, saya syok kaget. Aduh Tuhan. Saya bilang, Bu, persepuluhan tidak boleh dikasih ke hamba Tuhan favorit. Iya, kalau dia konseling sama saya kan berarti saya favoritnya dong. Amin. Amin. Loh kalau dia numplekin semua isi hati keluarga rumah tangga dan semua anak-anaknya, cucu menantunya, usaha pekerjaannya kepada saya, berarti saya hamba Tuhan favoritnya kan. Amin. Terus dia mau ngasih lagi uangnya. Kira-kira saya favoritnya bukan? Favoritnya, cuman saya bilang sama dia, jangan pernah memberikan persepuluhan kepada hamba Tuhan favoritmu ya. Karena persembahan persepuluhan bukan kepada pribadi. Persembahan persepuluhan harus diberikan kepada lembaga, institusi, gereja, di mana tempat engkau beribadah. Haleluya. Amin. Persepuluhan tidak boleh dikasih ke manusia. Persepuluhan harus dibawa ke rumah Tuhan. Oh begitu ya Pak Jeki. Persepuluhan Pak Jeki, ya nggak boleh. Oh nggak boleh ya sudah. Sudah kita pisah. 2 bulan kemudian dia telepon saya. Pak Jeki. Loh suaranya agak false nih. Tidak semerdu waktu menerima uang. Biasa gitu. Ibu-ibu tuh kalau lagi terima uang suaranya pun berubah saudara. Haleluya. Bukan ibu-ibu di sini. Haleluya. Ibu yang itu. Amin. Pokoknya ibu tuh kalau lagi dompetnya penuh suaranya keren. Merdu banget. Haleluya. Tapi ini suaranya beda nih. Kenapa? Ternyata benar. Pak Jeki saya mau lapor ya, kenapa? Saya dimarahin sama suami saya. Matanya melotot itu kayak setan Pak Jeki. Ngomongnya nyembur sampai kayak kesiram-siram dengan liurnya. Saya bilang kenapa? Ya itu Pak, karena saran Pak Jeki uangnya tuh, gajinya tuh, pensiunnya itu yang dikasih sama saya juga sebetulnya nggak semuanya loh Pak. Terus persepuluhannya karena saran Pak Jeki saya bawa ke gereja. Taunya Pak, begitu dia tahu saya kasih persepuluhan itu ke gereja, marahnya minta ampun. Wah. Kamu gak menghargai jerih lelah saya. Saya kerja sekian puluh tahun. Kamu potong persepuluhannya kasih ke gereja. Suaminya belum mengerti saudara. Terus bagaimana? Ya wis. Saya gantiin aja uangnya. Emang juga dia banyak duit juga. Saya gantiin uang baru segitu aja. Gak apa-apa biar saya yang tanggung jadi persepuluhan buat Tuhan. Oh, terus saya iseng nanya. Emang berapa? Pak Jeki tahu. Itu gak semua loh dia kasih sama saya. Dia cuma kasih saya 2M Pak. Maka saya kasih persepuluhannya 200 juta. Saya cuma nanya berapa persepuluhannya? Berapa Bu persepuluhannya? Cuman 200 juta Pak Jeki. Duh. Dalam hati. Yang ibu mau kasih saya segitu ya dulu. Oh puji Tuhan Bu. Haleluya. Untung ibu gak ngomong jumlahnya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan tuh sanggup mampu deh menjaga setiap kita yang mempunyai hati yang lapar dan haus hidup di dalam kebenaran. Amin. Tuhan membungkamkan mulutnya untuk tidak mengatakan nominalnya pada waktu kita berbicara. Coba seandainya dibilang Pak Jeki, saya mau kasih persembahan persepuluhan 200 juta buat Pak Jeki. Itu berapa tahun lalu loh. Kira-kira nih, bisa nggak? Kan saya beriman nih, betul? Begitu dengar 200 juta itu iman bisa jadi Imron saudara, haleluya. Ya jujur aja lah, ya kan Pak, ya gak, ya gak, ya gak. Bapak-bapak di sini nggak begitu, haleluya. Ya kan cuman pendeta Jeki doang yang bisa goyang kalau dengar segitu. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Dia sanggup mampu menjaga. Akhirnya begitu dia dengar saya tutup telepon dan saya ketemu istri saya langsung waduh sayang haleluya. Saya langsung menari saudara. Istri saya tanya kenapa lu menari? Dia ikut juga menari. Ciailah. Hati saya suka cita kan membawa suka cita kan namanya istri kan kita satu. Dia nari juga loh. Nari juga cuman saya menari dengan alasan yang jelas. Dia menari dengan gak ngerti alasannya apa kan gitu haleluya. Terus dia tanya nih menari kenapa nih, menari kenapa? Wih saya suka cita banget. Iya saya juga ikut suka cita nih. Kenapa? Menurut dia kan berkat banyak kan. Betul. Ya saya bilang berkat luar biasa. Berkat bangsa-bangsa. Ya. Apa tuh? Iya ada orang mau ngasih persepuluhan ke saya dia mulai berhenti. Apa? Orang mau kasih persepuluhan dia mulai berhenti. Kenapa? Karena dia tahu suaminya.
Istri harus tahu suami. Amin. Begitu saya bilang, orang mau kasih persepuluhan sama saya, terus dia diam. Terus gimana? Agak sedikit iramanya agak sedikit pelan. Terus gimana? Gimana? Kamu terima terima. Terus saya bilang sembari nari gitu. Ya mana mungkin persepuluhan kan bukan punya saya. Punya Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak makan duit persepuluhan. Terus dia mulai berhenti. Emang berapa yang mau dikasih sama dia? Saya cuma bilang, nggak seberapa, cuma 200 JT. Ya kan? Terus dia bilang, berapa? Aduh, saya cuma bilang 200 juta, enggak diambil Pak. Ya enggak lah. I love you Pak. Elah. Amin. Amin. Amin yang mana? Bersukacitalah pada waktu kebenaran itu dimanifestasikan di dalam hidupmu. Amin. Saya nggak bayangin jika saya makan itu uang persepuluhan 200 juta. Ya ilah Tuhan. Anak sedikit-dikit sakit. Dibeliin mobilnya juga jubrak. Bukan cuman itu yang saya nggak mau. Dampaknya lihat. Kok saya rela ya. Hanya sekedar yang datang dan pergi yang mudah dan cepat. Terus saya rela ya mengkhianati kebenaran yang ada di dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Dan kebenaran yang saya terima karena saya dibenarkan ada darah Yesus yang membayarnya. Wah. Tidak akan terukur. Amin. Amin. Jangan pernah ukur hal-hal yang ilahi, hal-hal yang kekal dengan hal-hal yang fana, yang tidak kekal. Jadikanlah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terus dengan menolak persepuluhan, padahal saya punya kebutuhan dan keperluan. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Nggak punya mobil, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Tahu tuh. Tapi semenjak tolak itu, sudah, emang hidup saya pas-pasan. Pas perlu mobil, mobilnya datang. Amin. Amin. Aduh dompet saya, saudara, dompet saya kalau dia bisa teriak-teriak nih, woi, mau robek. Kenapa? Penuh isinya, bukan buka tutup everyday. Haleluya. Amin. Banyak dibuka dan ditutup, nggak masalah yang datang dan pergi. Nggak punya rumah, lihat Tuhan tahu, ngontrak terus serigala mempunyai liang burung, punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan. Amin. Lihat, pada waktu saya bersuara seperti itu, lihat, rumah nggak punya, tahu-tahu rumahnya pas datang. Haleluya. Amin. Mobil kedua nggak punya, mobil kedua bedak datang, cuman istri kedua nggak bakal datang. Amin. Jangan pernah coba-coba. Yang namanya berkeluarga Kristen tidak boleh buka cabang. Haleluya. Amin. Amin. Hendaklah engkau setia dengan istri semasa mudamu. Entar kalau setia engkau diberkati. Setelah engkau diberkati jangan pernah buka cabang dengan istri muda. Bagi anak-anak Tuhan jangan pernah mau jadi binimu muda. Entar lo juga tua. Haleluya. Amin. Karena Alkitab berkata hendaklah anak cucumu menjadi berkat di mana-mana. Bukan di mana-mana anak cucumu. Ajaib. Haleluya. Ingat itu. Jangan pilih pemimpin yang model kayak begitu. Diem. Amin gak? Saudara mau punya pemimpin yang bininya banyak? Saudara mau punya pemimpin anak cucunya di mana-mana? Boro-boro ngurusin kamu. Dia sibuk ngurusin anak bini cucunya semuanya. Haleluya. Mau ngurusin kamu. Jangan pilih itu pemimpin yang kayak gitu. Enggak amin. Kok dia? Amin. Kalau yang enggak amin berarti ya gimana amin Pak? Sejenis sih Pak. Jangan darah Yesus. Haleluya. Amin. Wah, saudara, imam Tuhan, pelayan Allah kita. Ya, menjadi figur keteladanan di mana kebenarannya bermanifestasi dalam hidup kita.
menolak sesuatu yang bukan hak kita. Jangan pernah takut kehilangan hak. Haleluya. Amin. Dia sanggup, mampu, dia Tuhan maha adil kok. Janjinya ya dan amin menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Harta bangsa-bangsa datang ke dalam hidupmu. Bukan cuma sekedar intan emas dan perak. Harta bangsa-bangsa buat saya tiada lagi lain. Pada waktu Tuhan mengutus saya ke bangsa-bangsa lain. Amin. Tuhan utus kemana? Ke Singapura, Malaysia, Hong Kong. Wah, terus kemana? Ke Vietnam. Ngapain? Itu loh harta bangsa-bangsa, jiwa-jiwa itu tuh. Dan jika jiwa-jiwa diselamatkan, mereka datang kepada Tuhan, maka hartanya akan dibawa bagi kerajaan Allah, memberkati gereja-gereja setempat. Haleluya. Amin. Bukan kita bawa harta, dia bawa ke rumah kita gede gemuk. Hari gini jangan norak kesaksian mobil baru udah gak zaman. Saya diberkati Tuhan. Dengan apa? Mobil saya baru. Apa itu? Rolls Royce tipe Ghost. Harganya berapa? 7,8 M. Norak lu. Amin. Hari gini bersaksi tentang materi. Bilang mas sebelahnya gak capek. Halo. Saya kadang-kadang dengar hamba Tuhan bersaksinya. Aduh, wah mobil baru, rumah baru, kerjaan hamba Tuhan. Gimana? Buat saya gak mungkin. Gimana? Saya kan hamba Tuhan juga. Cuman bisa pilih warna amplop sama Pak Yufo. Pak Yufo, minggu ini warna amplop saya yang pink ya, haleluya, amin. Tapi dalamnya ada etika mimbar, saya gak boleh milih. Gak mungkin hasil pelayanan bisa beli mobil sekian ember. Gak mungkin. Mungkin gak Pak? Gak mungkin. Bagaimana? Yang ngedorong, memotivasi, menggerakkan dompet orang lah, kan gitu, haleluya. Hamba Tuhan jago nyimpangin sedikit jalan orang. Wih, orang dengar. Punya kesimpatikan, langsung dia tuh mengarahkan dompetnya, bukan ke gereja, dompetnya ke saya. Wih banyak. Buat saya, hamba Tuhan sekarang bersaksi tentang kekayaan. Bilang mas sebelahnya, norak. Amin. Bersaksi dong, saya tolak persepuluhan. Keren, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Amin. Wah itu baru mantap, amin. Bawa persepuluhan, ya udah gereja lo memang payah sih, ya kan gembala lo memang ngekayain diri sendiri, udah kasih gua aja. Norak tuh yang model kayak gitu. Gak bisa. Hari gini udah deh jangan bersaksi yang. Kenapa? Kayak yang begitu pasti menyertai hidup saudara. Amin. Ini yang saudara harus minta kepada Tuhan. Coba kita lihat. Satu ayat lagi Pak ya. Direkam lagi nih. Aduh disebar lagi hamba-hamba Tuhan yang bersaksi tentang mobil kekayaan pasti benci banget sama gue nih. Amin. Saya harap nggak ada di gereja ini sehingga saya di cancel jadwal saya. Enggak lah Pak Yufo ya, enggak lah ya. Mana buat Pak Yufo? Saya bersaksi tentang mobil atau bersaksi tolak persepuluhan? Mantap, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Berarti kans diundang masih ada, haleluya. Coba kita lihat 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Ini yang keren doa kita. Amin. Di tengah jabatan kita yang luar biasa sebagai imam Tuhan, pelayan Allah kita. Amin. Hidup di dalam kebenaran, harga diri kita adalah kebenaran yang tidak akan kita kompromikan. Hanya sekedar dengan yang datang dan pergi yang mudah dan cepat, yaitu keuangan. Haleluya. Amin. Dan di dalamnya apa yang kita minta, bukan harta bangsa-bangsa menjadi bagian hidup kita. Kita nggak perlu minta, itu Tuhan akan beri kepada kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita untuk bisa menerima dan mengelola harta itu. Kadang-kadang saya lihat Tuhan, kenapa yang ini diberkati dengan harta yang luar biasa, sedangkan yang ini kok sepertinya Tuhan, aduh Tuhan cicil-cicil, padahal kita nggak boleh nyicil. Gimana ya Tuhan? Tuhan cuma katakan kepada saya, kapasitas iman, penerimaan, kemampuan untuk mengelola harta itu yang berbeda di antara kita. Ada orang yang di hartanya banyak seperti tidak berharta. Itu yang diberkati Tuhan.
Ada yang hartanya dikit, sepertinya belagaknya hartanya banyak. Itu yang gak diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Yang diberkati Tuhan tuh jika dia punya, dia merasa ndak punya. Seolah-olah bukan punya dia. Itu yang diberkati Tuhan. Yang repot nggak punya, belaga punya. Capek deh. Haleluya. Amin. Saudara yang mana? Nggak punya belaga punya atau punya belaga nggak punya? Ayah. Mendingan yang mana? Mendingan punya belaga nggak punya seolah-olah tidak punya, atau tidak punya belaga punya seolah-olah punya? Yang A atau yang B? Cilah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Amin. 1 Tawaret 17 ayat 27 katanya apa? Kiranya engkau, kapan? Sekarang. Berkenan memberkati apa? Keluarga hambamu ini. Supaya apa? Tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini yang luar biasa. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan. Apa katanya? Diberkati untuk selama-lamanya. Wow. Berikan tepuk tangan buat ayat ini. Luar biasa ya. Yang saya minta sama Tuhan gak ada lagi lain. Yang saya cuma minta gak ada lagi lain. Tuhan, kiranya sekarang kau berkenan memberkati keluarga hambamu. Wow. Saya baru ulang tahun kemarin, gak minta kado karena udah lewat. Amin. Kecuali kalau belum lewat, belum ulang tahun saya udah ngomong, itu namanya minta kado. Amin. Tapi kalau udah ulang tahun lewat saya ngomong, berarti gak minta kado. Amin. Amin. Saya ulang tahun kemarin 28 April. Gocap sah. 53 tahun. Gak kelihatan kan? Mana tuh Pak itu tadi? Pas lihat rambut saya, ih keren nih Pak rambutnya. Ya kan? Ya mengupgrade diri lah, udah tua terus tua banget gitu. Gak usah lah. Amin, kan panjang umur, jadi tua dimudah-mudahin dikit. Haleluya. Amin. Kebetulan zaman sekarang nih rambutnya model-model. Model yang ini yang pas sama saya. Kalau model song leader tadi gak pas buat saya. Kalau Bapak itu pas tadi tuh, udah gede, tinggi, wih mantap. Amin. Kalau saya begitu saya pernah ngaca, lucu muka saya, enggak pas. Jadi pasnya yang sopan-sopan begini. Cuman cepakan gitu, cuman banyak sedikit. Dulu waktu saya kecil gini mulu nih, potong rambutnya. Kakak saya suka iseng lagi. Udah dipotong pendek cuman tinggalin depan doang sedikit gini. Kenapa? Saya anak paling kecil, bagian anak pakai main-mainan tuh saudara. Aduh, siap kali digunting rambut, aduh kok ditinggalin sedikit melulu. Ya nggak apa-apa lah, pas udah tuanya dimodelin kayak gini kan lebih cakep dikit. Amin. Amin. Jangan salah paham ya, pendetanya genit. Enggak bakal buka cabang. Tenang aja, haleluya. Amin. Kemarin saya ulang tahun tanggal 28. Istri saya juga ulang tahunnya kemarin tanggal 2 Mei. Ya deket-deketan tuh. Deket-deketan. Lah saya kan gak pernah ngurusin ulang tahun. Lama hidup di jalan Pak Yufo. Bagaimana ngurusin ulang tahun. Biasanya dulu waktu masih menjadi pecandu narkoba, siapa yang bikinin ulang tahun. Dia datang aja semuanya waspada. Haleluya. Amin. Rusak gak pernah dirindukan. Sehingga saya gak pernah bikin ulang tahun. Termasuk saya gak pernah mikirin tuh ulang tahun saya. Ada aja teman-teman gereja yang punya restoran, Pak Jeki datang. Ya oke, karena kemarin baru ada tamu juga dari Malaysia, sempat juga berkhotbah di cabang di Gajah Mada. Pernah bawa ke situ, akhirnya dia bilang, Pak Jeki nggak bisa, datang lagi ya. Ini ulang tahun kan setahun sekali. Ya udah didatang. Ya, aduh, cuman kan kita hamba Tuhan kalau udah diundang yang punya restoran, aduh gratis punya nih, aduh. Saya sih berat tuh kalau bagian terima yang gratis. Enggak, amin. Jangan punya tampang gratisan ya. Saya tuh risih gitu. Kita datang bayar nggak boleh. Mau dibayar juga pakai apa kan gitu. Betul. Kita nggak bayar, dibayarin gimana? Aduh bilang nggak usah lah. Kita di rumah aja lah ya. Nggak bisa ngotot. Ya udahlah, datanglah sama istri sama anak. Ya udah. Dirayain tuh ulang tahun, haleluya. Ya. Terus tanggal 2-nya juga begitu. Pak Jeki pinter banget deh dia. Sebelum dia ngomong sama saya, dia udah kongkoin duluan istri saya. Pak Jeki, tanggal 2 Uli ulang tahun ya, datang lagi ya. Saya bilang, jadi karyawan aja saya di situ. Haleluya.
Saya tanya dulu sama istri saya. Saya bilang gitu, maksud saya tanya dulu sama istri saya mau ngomong dengan istri saya. Belakangan dia balas lagi, hehehe, maaf ya Pak, saya udah ngomong sama istri Bapak. Wah, saya langsung tanya sama istri saya, gimana? Udah undangan nih makan gratis. Dia udah ngerti deh. Ya kan aku ulang tahun Pak, udah cakweteo aja ntar gue yang bayarin, haleluya. Amin. Amin. Langsung dia bilang, dia ngadu lagi ke sana. Terus sananya langsung bilang, Pak, kita sempat nggak datang. Pak, kuehnya sempat Pak, udah dibeliin kuehnya Pak, kuehnya Pak. Kue ulang tahun udah dibeliin. Ya, elah. Istri saya juga langsung bilang, Pak, ini kue ulang tahun udah dibeliin. Ya, siapa suruh dia beli, nggak bilang-bilang dulu sama kita. Kadang-kadang mau memberkati nggak ngomong-ngomong, nggak boleh ya. Bilang dong Pak, saya mau berkatin, gitu kan? Amin. Apa berkatnya? Tanya dong Bapak maunya apa, gitu kan? Jangan berkatin mau menurut dia ngasihnya. Wih, belum tentu cocok tuh. Amin. Amin. Itu kamu beli sesuatu yang kamu suka terus kamu kasih ke saya. Terus kamu bilang berkat, enggak tuh. Kenapa? Wong yang kamu suka. Kalau memberkati saya tanya dong, Pak, saya mau memberkati Bapak. Bapak maunya apa? Itu mantap. Amin. Amin. Nah kalau udah berani bertanya begitu berarti danamu no limit loh. Tapi kalau danamu terbatas lebih baik gak usah lah. Amin. Lebih baik gak usah. Minta aja dana yang tiada terbatas. Siapa? Siapa yang punya dana tak terbatas? Tuhan. Berarti jangan kamu yang berkati saya. Minta aja sama Tuhan. Tuhan berkatin tuh si Jeki itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Langsung dia bilang kuenya udah. Isi saya gak bisa tidur. Dia cuma bilang, Pak, kuenya udah ada. Dalam hati lo kepengenan juga sih. Haleluya. Saya bilang kue yang kemarin aja belum habis. Ya kan kemarin papa, sekarang kan aku. Allah. Ya kan pantang tak top itu dia. Akhirnya kita pergi ke sana coba. Disiapkan semuanya makan. Aduh saudara yang saya kasih dan dikasih. Keluarga buat Tuhan adalah nomor satu saudara. Saya gak memikirkan tentang keluarga. Tuhan mikirin saudara. Haleluya. Amin. Istri saya gak nabung buat ulang tahun saya. Tapi lihat Tuhan siapkan buat saya. Saya gak nabung, gak mempersiapkan yang terbaik buat istri saya. Tetapi Tuhan sanggup mampu menyediakan yang terbaik buat keluarga. Haleluya. Amin. Berarti buat Tuhan itu keluarga nomor satu. Apa artinya kita hamba Tuhan? Apa artinya di luar orang melihat kebenaran dalam hidup kita. Tetapi di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Kita gak seperti apa yang kita hidupkan di luar sana. Amin. Dan apa yang kita minta? Yang kita minta kiranya Tuhan senantiasa Engkau berkenan jaga keluarga kami Tuhan. Jaga keluarga rumah tangga. Karena dalam keluarga rumah tangga kan banyak konflik. Konflik pribadi, konflik dengan pribadi yang lain. Konflik perekonomian lah. Wah lihat saudara keluarga yang ada. Wah belum lagi sekarang anak saya laki 2. Wah memang benar deh bukan cuma anak perempuan yang harus kita jaga hari-hari ini. Anak laki juga harus dijaga. Haleluya. Amin. Coba lihat saudara. Yang kita minta cuma Tuhan perlindunganmu buat keluarga kami. Dan satu hal untuk bisa menguatkan kita. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah menarik berkat yang telah Dia berikan. Haleluya. Amin. Karena apa yang telah diberkati, Dia sanggup mampu memelihara, menjaga setiap berkat yang telah diberikan kepada kita. Dan semua janji ini digenapi dan tidak akan mungkin tidak digenapi. Kenapa? Karena Yesus telah membayarnya di atas kayu salib. Sehingga di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus semua janji Allah digenapi di sepanjang musim hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.